Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya Billy Halim. Saat ini saya sudah berada di kedai membatik di bawah naungan House of Dewi Akaya. Hari ini kita akan membahas masalah batik lebih dalam bersama seorang kreator yang menciptakan kreativitas dan motivasi serta semangat dalam hal menciptakan batik. Oleh sebab itu, tidak berlama-lama, ikuti saya untuk berbincang-bincang dengan Ibu Dewi, owner of House of Dewi Akaya. Mari teman-teman. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Billy Halim di podcast inspirasi kita hari ini. Kita sering mendengar bahwa canting itu alat untuk membuat batik atau menggambar batik. Ternyata canting itu tidak hanya membuat satu goresan atau suatu motif yang baik di selai kain atau gambar, apapun itu, ternyata di dalam goresan canting ada cerita, ada filosofi dan doa. Pada hari ini kita akan bersama mempelajari lebih dalam lagi masalah soal batik. Nah, bersama kita sudah hadir seorang kreator yang tentunya mempunyai semangat untuk membesarkan bukan hanya kreativitas tapi juga filosofi dan semangat untuk berbagi ya Bu ya. Nah, hari ini kita akan menceritakan bahwa seorang yang ada di balik House of Dewi Akaya yang mempunyai kreativitas dan mempunyai keinginan untuk membesarkan warisan budaya. Seperti apakah beliau? Hari ini kita akan mengetahui lebih dalam. Kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Dewi langsung. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Pak Billy. Buat awal pembicaraan kita siang ini Bu, saya ingin tahu nih Bu, awal bagaimana Ibu memilih untuk menjadi kreator di belakang House of Dewi Akaya. Terus apa titik balik sehingga Ibu mau terjun langsung ke dunia yang kreativitasnya tinggi seperti ini Bu? Ya, terima kasih Pak Billy. Siap. Berawalnya sih dari kecintaan saya dengan seni membatik. Ya, dimulai dari karena memang saya suka melukis sejak kecil, tapi tidak tersalurkan dengan baik ya, karena mungkin zamannya sudah berbeda ya waktu itu. Terus kemudian ada kesempatan untuk belajar membatik dan mempelajarinya. Di situ saya makin cinta karena apa? Selain itu goresan ya yang seni gitu, terus ada lagi filosofinya, yaitu bagaimana dengan malam kita bisa membuat suatu cerita, ya, satu cerita. Terus saya senang sekali bisa dijadikan tempat yang kumpul-kumpul gitu sambil membatik. Itu awalnya Pak. Gitu. Titik baliknya itu karena kecintaan seni batik, terus gagasan menghadirkan ruang kreatif yang ada seni, ada budaya, ada kekeluargaan gitu. Jadi menggabungkan cagar budayanya, ada wawasannya di sana, ada filosofi dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Iya Pak. Oke, teman-teman sudah mendengar langsung apa yang menjadi titik balik dan apa yang menjadi dasar untuk Bu Dewi membuat suatu House of Dewi Akaya ini. Ya, betul Pak. Di dalam banyaknya kegiatan atau usaha di dalam seni dan budaya, kenapa Ibu Dewi memilih batik sebagai suatu usaha? Sebetulnya pemilihan nama itu sendiri juga satu pemikiran yang sungguh-sungguh ya Pak ya. Dewi Akaya. Selain nama saya memang Dewi. Terus Akaya itu sendiri
saya dapat dengan satu penggambaran bahwa suatu keteguhan dan keabadian, Pak. Ya, Akaya itu. Terus ya kalau Dewi ya udah tahu lah ya, keanggunan gitu. Jadi itulah yang saya dapat visinya waktu lagi pencarian nama. Karena kan nggak umum ya orang ya, namanya Dewi Akaya gitu ya. Itulah yang visi yang saya terima, bahwa nama itu kayaknya cocok gitu. Dan benar-benar itu jadi jiwa tersendiri untuk saya menjalankan ini. Ya. Gitu ya, Bu. Jadi pemilihan nama itu sendiri, terus dengan saya pakai logonya itu bunga kamelia. Bunga kamelia. Iya, bunga kamelia, Pak. Bunga kamelia itu simbol daripada mewakili itu kehangatan, ketenangan, ya, terus kesederhanaan. Karena memang bunganya itu cuma benar-benar sederhana, Pak. Tapi sangat menginspirasi, ya. Kebetulan juga nama anak saya Kamelia. Siap. Iya. Jadi teman-teman sudah dengar penjelasan langsung dari Ibu Dewi kenapa beliau memilih batik sebagai tempat beliau berkarya dan berkreativitas. Oke, selanjutnya kita masih banyak nih yang kita tanya nih, Bu. Bagaimana kreativitas Ibu dalam hal menciptakan batik? Mulai dari awal sampai jadi nih, Bu. Seperti apa nih, Bu? Sebetulnya sederhana aja sih, Pak. Ya. Saya cuma memberikan nama House of Dewi Akaya. House itu adalah tempat, ya. Suatu, ya, entah rumah atau tempat, ya, lokasi gitu, yang dimana kita bisa kumpul, ya, terus berkreativitas, sambil memahami arti batik, ya. Itu sederhananya adalah dengan membatik itu juga memberikan rasa tenang, Pak. Ya, relax, jadinya kita relax, release the stress, ya. Kalau batik kan identiknya tuh kan pakai gending, itu kan yang irama Jawa, ya, yang mendayu-dayu tapi menenangkan, Pak. Ya. Jadi sambil relax. Kalau misalnya kita jangan bilang bahwa saya kan nggak bisa menggambar, gitu ya, nggak punya rasa seni. Ini kan seni, ya. Semua seni itu bisa dipelajari, Pak, bukan hanya bakat. Ya, itu saya sudah buktikan. Misalnya, waktu lagi kita membatik, itu kalau saya ya, Pak, di sini saya sudah sediakan gambar. Sudah ada ya. Jadi ada kainnya itu sudah saya bikin gambar. Sudah di pattern. Jadi tinggal kasihin malam menggunakan canting. Ya, menggunakan canting. Nah, waktu lagi kita mengerjakannya itu, Pak, benar-benar release the stress. Harus ya, Bu? Pasti merasakan. Tidak harus, tapi pasti, Pak. Waktu lagi kita
pegang canting itu ya, terus menggunakan malam. Iya. Pada saat dan bisa kelihatan Pak, itu kita bisa asik gitu ya, bisa asik. Tapi pada saat kita itu keinget nih sesuatu nih, misalnya ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu, aduh tadi udah matiin kompor belum ya? Ya. Hilang fokus nih. Iya, kan berarti ada terdistrak ya Pak ya? Iya betul. Ada sesuatu yang menginterap pikirannya. Itu malamnya bisa bleber Pak. Itu ya. Iya. Itu juga yang saya terjadi sama saya. Gitu. Pada saat iya ya, misalnya tiba-tiba ada telepon, makanya saya menyarankan kalau misalnya mau ikut kelas saya, itu handphonenya biasanya saya taruh di satu tempat yang bagus lah, yang baik gitu, supaya tidak mengganggu. Jadi pada saat pembuatan atau penggambaran gambar menggunakan cantik, betul-betul harus rileks ya Bu. Rileks, harus betul-betul fokus dan rileks. Hilang sedikit, hancur itu. Enggak hancur Pak. Tapi malamnya itu bisa bleber. Oh, chatnya ya. Karena kan misalnya ada garis. Ngerti. Udah saya buat misalnya, dia kan cuma tinggal ngikutin garis Pak. Jadi jangan bilang, oh saya nggak bisa seni, saya nggak bisa membatik. Iya, tidak bisa menggambar. Gambarnya sudah ada Pak. Betul. Ya, betul. Cuma tinggal ngikutin aja gitu. Dan mudah sekali gitu. Jadi rasain dulu ya, karena membatik itu bukan soal hasil. Tapi prosesnya sampai hasil itu jadi, mungkin buat orang waduh gagal nih, belum tentu Pak, gitu, karena bleber itu tadi rasanya aduh gimana nih ini kok bleber gitu. Itu ada solusinya Pak, seperti masalah semua juga ada solusinya. Itu ada solusinya ya Pak ya, filosofinya. Terus kita kalau belum sampai akhir, jangan bilang gagal. Ya, karena pasti hasilnya bagus. Hasilnya bagus ya. Pasti, Pak. Saya berani jamin itu begitu sudah diwarnain, sudah seperti itulah filosofinya. Bagaimana di kehidupan kita itu ya seperti itu Pak. Ya, belum berakhir. Ya, belum berakhir. Teman-teman sudah dengar tuh. Jadi jangan ada yang bilang, oh aku nggak bisa nih, karena aku nggak punya jiwa seni, atau aku nggak bisa gambar, nggak bisa. Itu nggak jadi patokannya Bu. Anda tinggal ngikut aja teman-teman. Karena di dalam kain itu sudah tercetak gambar atau model yang akan diwarnai. Iya, dicanting Pak, dikasihin malam. Siap. Jadi tidak ada alasan untuk teman-teman mengatakan saya tidak bisa. Malah ini justru jadi satu kepuasan apabila sudah selesai ya Bu. Iya. Karena di dalamnya itu mungkin menorehkan ya, seperti di awal kita sudah ceritakan bahwa batik itu di dalamnya mungkin ada cerita. Betul. Atau ada filosofi hidup yang membuat. Benar sekali. Dan yang mungkin juga ada titipan doa di dalamnya teman-teman. Itu yang kalau yang kita kasat mata ya Bu, yang tidak mengerti mungkin akan beranggapan seperti Ibu bilang tadi, leber ini apa? Batiknya gagal. Ternyata tidak seperti itu ya Bu. Tidak Pak. Oke. Iya. Nanti hasil akhir yang menentukan. Pasti bagus. Pasti bagus ya. Ibu jamin itu ya. Jamin. Dan kepuasannya beda gitu ya Ibu. Ya seperti kehidupan aja lah. Iya. Jadi kalau sesuatu sudah sampai di titik akhir, kita lihatnya sudah berbentuk, ya kan? Nah itu baru ada satisfy-nya di situ. Betul. Oke. Boleh saya tambahin nggak Pak? Boleh Bu. Idenya itu sebetulnya bukan soal membatiknya Pak, tapi House of Dewi Akaya itu adalah saya mau menggabungkan sebuah tempat untuk berkreasi, tapi kumpul-kumpul. Jadi bentuknya kafe gitu Pak.
Oke. Ya, makanya saya namainnya kedai membatik. Ya. Ya. Kelihatan ya Bu. Iya, kedai membatik. Tapi kan mesti ada namanya ya, House of Dewi Akaya. Kedai membatik di mana kita bisa membatik, kumpul-kumpul, tapi juga ada makan-makannya. Gitu. Ya. Saya ingat Bu maksud Bu Dewi, jadi sebagai sarana kita kumpul bersama sambil menyalurkan aspirasi mungkin ya, yang terpendam di hati, yang mengeluarkan. Nah kalau seandainya kain itu belum ada gambar Bu, itu bagaimana orang menggambarnya? Ini di luar teks deh. Oh, misalnya dia mau menggambar sendiri. Ya, dia mau menggambar. Saya bisa kasih contoh Pak. Oke. Iya. Oke. Tinggal ngejiplak. Tinggal jiplak. Iya. Atau memang punya ide sendiri, itu banyak sekali Pak. Banyak ya? Iya. Berarti bisa langsung ya? Bisa langsung. Apalagi mereka yang pintar-pintar gambar tentunya simpel sekali itu ya Bu. Sekali, iya. Oke. Itu kan ini kelas membatik ini di kafe itu cuma untuk kumpul-kumpul menyalurkan ada sesuatu hasil. Ya. Gitu ya. Terus kalau mau belajar panjang, filosofi yang lebih dalam tentang batik, itu ada kelasnya tersendiri Pak. Itu butuh ketekunan dan waktu. Yang penting minat yang besar mungkin. Ya, betul. Itu ukurannya waktu, karena seperti hidup itu kan waktu juga ukurannya ya Pak ya. Iya, jadi termasuk yang mesti dipelajari. Ya, misalnya kenapa ada yang bentuknya awan, ada yang bentuknya itu namanya lain-lain Pak. Iya, ada namanya. Ya, ada yang parang, itu di ujungnya itu mesti gimana? Itu sekolah khusus Pak. Sekolah khusus. Tapi kalau di House of Dewi Akaya ini hanya untuk ada sesuatu yang dikerjakan, dilakukan untuk rileks dan menghasilkan sambil kumpul-kumpul dan ada snacknya. Oke. Saya tangkap udah maksudnya. Jadi tidak seperti pabrikan tentunya ya. Pengutamaan dari awal harus begini, stepnya begini, pewarnaan dan lain sebagainya. Ini hanya pengungkapan perasaan pada saat kita kumpul bersama, yang tentunya menghasilkan ditambah snack-snack kecil sembari kita menggambar, mengeluarkan kita punya apa yang ada di dalam seperti itu ya Bu. Jadi sekali. Jadi batik ini terkait lekat dengan kehidupan orang berarti ya. Kalau saya tangkap omongan Bu Dewi ini ya, seperti itu ya Bu. Iya. Oke. Bagaimana melihat peran seni batik di dalam dunia digital sekarang ini nih Bu? Ada tantangan khusus nggak nih? Inovasi ya Pak. Sebetulnya ada dibutuhkan juga digital, seperti misalnya untuk medsos, ya kan? Kalau kita orang yang hobi misalnya membatik itu memang keluar dari diri kita, gitu ya, ditumpahkan, ditumpahkan ke dalam membatik itu. Tapi kalau
kita tidak mengikuti kemajuan zaman, akhirnya kan ketinggalan gitu ya. Terus tidak lagi, ya tentunya dunia digital itu kita butuhkan selain untuk mengambil inspirasinya juga, bahwa kemajuan zaman itu kita butuhkan, Pak. Digital itu ya. Jadi bukan suatu tantangan atau hambatan ya, Bu? Bukan, Pak. Malah dunia digital itu mensupport. Malah kita harusnya kolaborasi, Pak, sama digital ya. Iya. Karena bisa jadi sarana untuk kemajuan kita. Promosi salah satunya ya. Betul sekali gitu ya. Karena batik itu ya, saya karena ikut meneliti atau mengamati dunia batik, bahwa Indonesia itu dipilih oleh UNESCO adalah memang batiknya gitu. Banyak sekali kan, Pak, ya dari negara tetangga kita, misalnya dari Malaysia juga kan menyatakan bahwa batik itu dari sana gitu ya. Tapi UNESCO kan sudah menetapkan batik itu berasal dari Indonesia. Nah, disitulah saya sampai bangga sekali, harus nih. Dan itu taunya dari mana, Pak? Dari dunia digital. Jadi teman-teman udah dengar tuh bahwa digital itu bukan tantangan, tapi malah sebagai support dalam dunia batik. Contoh promosi ke luar negeri sehingga nama Indonesia bisa dikenal di luar. Betul sekali, Pak. Saya juga pernah dengar di TV ya, kalau nggak salah kita pernah pameran batik di beberapa negara di luar ya, itu suatu kebanggaan tentunya ya. Ini kapan Ibu Dewi mau pameran di luar? Pernah satu kali, Pak. Helikopter biar. Ketika saya pergi ke Kanada, itu ketemu dengan teman dari Indonesia. Tadinya nggak kenal, tapi terus kemudian kita berkenalan. Dia orang KJRI di sana, Pak. Gitu. Dari cerita-cerita, dia ketua untuk ibu-ibunya gitu ya, kayak bidang kewanitaan mungkin. Betul. Terus dia cerita, Bu Dewi, kita baru aja ngundang untuk pameran batik. Tapi hanya pameran, Pak. Pameran aja. Iya, mungkin peralatan susah dibawa ya, repot kan, karena kan perjalanan jauh. Itu yang dia bilang, coba nanti ya, Bu, kalau misalnya itu, waduh, saya jangan jauh-jauh dulu deh. Saya skopnya untuk ibu-ibu sekeliling. Ya. Saya mau jadi pelita aja. Ya. Saya nggak mau jadi lampu sorot. Ya, jadi pelita yang bisa menerangi ya. Betul. Meskipun tidak banyak, tapi bisa bermudah-mudahan. Makin terang, betul. Nah, waktu lagi bulan, jadi tahun lalu, Pak. Bulan 2024. Iya, 2024 di bulan-bulan ini nih. Jadi setahun yang lalu, saya kan di Amerika. Itu menghadiri dari festival Indonesia. Dan yang nyanyi itu orang bule, tapi nyanyinya lagu dangdut. Dia paling terkenal sekali. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa bahasa Inggris, tapi lagu dangdut semua hafal dia. Ya, kita udah bersahabat nih di IG ya, di Instagram. Terus di situ ada juga orang bule yang belajar gamelan. Nah itu banyak di TV itu. Iya, itu
itu orang-orang bule, ya orang-orang kulit putih, orang Jepang yang sekolah di sana. Terus sampai saya ketemu satu bapak yang mendidik itu dari KJRI juga. Terus lagi cerita-cerita, dia bilang, aduh ibu, boleh dong kita nanti kolaborasi untuk membatik. Dia bilang, Pak, bawa peralatannya repot Pak. Gitu ya. Ya mungkin nanti kalau lewat KJRI mungkin bisa gitu ya. Tapi sekali lagi saya bilang, saya bukan lampu sorot, tapi saya mau jadi pelita aja. Gitu. Nah, teman-teman sudah menangkap nih Bu Dewi bahwa dunia digital itu hanya sebagai tempat untuk membantu, bukan sebagai hambatan berarti ya Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu. Iya. Dalam setiap event-event workshop ini kan apa nih Bu yang penting yang kira-kira Ibu bisa sampaikan kepada para peserta yang ikut nih pada saat ada workshopnya? Biasanya sih saya akan bicarakan bagaimana soal membatik itu adalah kesabaran. Kesabaran, oke. Ya. Ketelitian, Pak ya. Terus ekspresi diri. Ya, ekspresi diri. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bukan pada hasilnya, tapi waktu lagi prosesnya. Iya, itu yang penting ya. Iya. Jadi emang kesabaran, ketelitian itu sangat penting teman-teman. Saya orang nggak sabar kayaknya rada repot Ibu kalau belajar ya. Belum tentu Pak. Belum tentu juga ya. Saya undang Bapak. Iya, siap. Ya. Dan teman-teman. Biar bisa tahu apa sih yang kita bicarakan ini ya Pak. Iya betul. Jadi seperti apa sih itu? Pegang canting aja kita belum ngerti. Iya. Seperti itu kan perlu belajar ya Bu. Saya rasa ada cara pegangnya. Sebetulnya bergantung kita nyamannya aja Pak. Oh, seenaknya kita ya. Yang penting waktu lagi menuangkan malamnya itu, karena kan lewat satu. Nanti mungkin saya ambilin contohnya ya Pak. Siap. Iya Pak. Apa perbedaan membatik sebagai suatu produk dengan membatik sebagai suatu ekspresi diri? Bedanya apa nih Bu? Kalau produk itu kan komersil ya Pak. Komersil, betul. Pabrik gitu kan, profit gitu. Betul. Kalau ini benar-benar identitas aja sih Pak. Oke. Ya. Jadi identitas kita, ide, perasaan, gitu, aspirasi. Ya. Jadi bukannya yang produk massal, tapi ini benar-benar buatannya itu by custom, ya. Karena misalnya gambarnya sama Pak, gambar sama, ya, tapi pewarnaan bisa beda. Oke. Ya. Terus beda, ya. Ada juga misalnya, kenapa saya bilang ada kreativitasnya juga? Waktu lagi misalnya gambar daun ya Pak. Oke. Gambar daun. Bapak membatiknya gambar daun, saya juga mencantingnya yang gambar daun. Ya. Tapi waktu lagi kita terinterupsi, Bapak mungkin pas di pinggir sebelah sini. Iya, pas sebelah kanan. Iya. Lah, kalau saya pas di ujung sini. Sebelah kirinya, ya. Itu kan beda Pak. Oh. Hasilnya beda. Begitu. Terus bisa juga nanti kita tutupinnya dengan apa? Ada caranya lagi. Ada caranya. Gitu. Iya. Ini jadi tambah penasaran nih teman-teman. Ya makanya bedanya tuh di situ. Iya. Kalau yang pabrikan kan ya udah komersil udah pasti. Iya, sudah pasti jadinya begitu. Sama. Ya, betul. Iya, tinggal orderannya aja. Ya. Mau gambarnya ini, ya udah tinggal diproduksi. Gambar ini warnanya apa, ukurannya berapa, betul. udah tinggal order. Kalau yang kita membatik benar-benar itu identitas sama ekspresi diri. Ekspresinya Pak. Nah itu di situ ada perasaan. Nah, campur aduk dan terus. Iya, ada ceritanya. Iya. Kan
kalau pas lagi cerita, ini kok kenapa gambar daun kamu warnanya ini gitu. Iya nih waktu lagi itu nih gue bleber di bagian ini gitu kan. Jadi beda gitu. Betul. Iya. Nah, ini kalau 10 nih, contoh ada 10 orang. Itu motif sama semua nih, Bu. Contoh ini ada 10 orang yang datang ke workshop. Ya. Mereka akan dikasih konsep yang sama atau bagaimana? Enggak. Beda-beda ya? Beda-beda. Saya akan buatin gambarnya itu lain-lain. Tinggal pilih mau bebek, mau bunga gitu kan. Mau bidadari. Dalam satu workshop itu ada 10 orang dengan gambar yang sama. Oh beda ya? Beda. Oke. Iya. Nah, ngerti nih sekarang. Iya. Dari tadi kan saya masih menebak-nebak nih. Iya. Ini orang kalau datang dia gambar sendiri, gambar langsung sama atau bagaimana nih kan? Iya, seperti itu. Nah, teman-teman sudah dengar bahwa membatik dengan produk itu ujungnya profit, teman-teman. Tapi kalau membatik untuk ekspresikan diri akan menghasilkan suatu kepuasan tersendiri ya Bu ya. Meskipun orang lain tidak mengerti, tapi yang membatik itulah yang mempunyai kepuasan tersendiri ya Bu. Cerita pribadinya Iya, betul sekali. Oke, teman-teman boleh tuh belajar membatik di tempat House of Dewi Akaya ya Bu ya. Iya. Jadi dari sini teman-teman bisa mengekspresikan diri seperti apa. Tinggal tanya sama suhunya ada di sini. Oke, pertanyaan berikut Bu, siapa sosok yang menjadi sumber inspirasi Ibu dalam hal Ibu berkarya di batik? Sepertinya kalau yang saya telaah ya Pak, itu dari pengalaman pribadi sih. Dari pengalaman pribadi? Dari pengalaman pribadi. Ya selain, ya tentu visinya ya itu didapat dari Tuhan juga. Betul. Gitu ya. Kenapa tiba-tiba saya jadi cinta dan ingin tahu soal batik. Gitu. Pengalaman pribadi itu yang waktu lagi pas saya ke pameran. Ke pameran kerajinan Indonesia. Iya. Gitu. Di Indonesia. Indonesia, ya? Di Indonesia Pak, di Senayan. Ya. Pas saya datang ke sana, memang saya suka senang dengan yang kerajinan begitu ya. Bapak bisa lihat juga semua itu kerajinan. Pernik-perniknya itu semua kerajinan di dalam juga gitu ya. Sekali pas saya lewat anjungan membatik. Saya sampai langsung kayak orang terkejut atau kayak orang lagi mimpi kepleset. Gitu ya Pak. Langsung kayak gitu. Iya. Ini dia gitu. Ya makanya kalau misalnya saya bilang ada seseorang itu ya bukan orang sih, betul. Ya itu Tuhan yang kasih insight, visi. Terus ya kenapa saya bilang pengalaman pribadi, ya karena kejadiannya seperti begitu. Betul. Ya. Terus kemudian saya tanya-tanya, gitu. Itu kan banyak sekali ya yang ikut pameran kan dari seluruh Indonesia, gitu kan, besar sekali kalau lagi festival kerajinan itu. Ya ketemu orang-orang hebat lah, ya yang memang terjun
langsung diperbatikan, ya. Terus orang dari Jogja, dari iya, Klaten, betul. itu ya Pak ya. Dari sana. Aduh, saya sampai senang banget, saya bilang, Pak, sekali waktu saya akan ke sana untuk belajar, Iya. gitu. Betul. Ceritanya seperti begitu. Ya. Terus kemudian saya belajar, ketemu dengan seorang Pak Iwan. Iya. Pak Iwan itu yang mendorong saya untuk, saya ada cerita gitu, Iya. Pak, boleh nggak kalau saya itu menggambarkan, membatik itu harus santai, asik, karena seperti apa yang saya alami, yaitu ya pengalaman pribadi. Begitu lagi membatik, aduh, tanpa lagu loh Pak, di tempat sanggar itu kalau belajar kita ya, itu nggak ada lagu, ada juga ngomong Jawa. Iya. Ada suaranya berisik gitu ya, ada yang nyelupin, ya pada ngobrol gitu ya, tapi saya asik banget gitu. Terus kemudian saya berpikir ini ada sesuatu yang bisa kita lakukan, yaitu kafe membatik. Gitu. Saya ngomong sama Pak Iwan. Pak Iwan itu saya tahu seorang asesor. Asesor itu yang memberi penilaian hasil kita, gitu. Karena kan saya ikutnya kayak sekolah gitu. Nah, hari pertama ngikutin ini, hari pertama bikin ini, ngegambar sendiri apa, gitu ya. Sampai kalau koreksi harus bagaimana. Terus Pak Iwan bilang, wah idenya Bu Dewi benar nih. Benar Bu, iya Pak, saya kepengen yang tradisional itu jadi modern. Bukan hasil batiknya yang orang bisa nikmatin, tapi prosesnya orang bisa nikmatin sambil ngopi-ngopi. Nah, Pak Iwan itu yang mendorong saya, gitu. Jadi itu jadi sumber inspirasi untuk Ibu membuka House of Dewi. Tapi dalam perjalanannya Pak, langsung ada pandemi. COVID. Ya, waktu lagi pandemi, waduh, itu satu tantangan yang buat bangsa ya, buat seluruh dunia malah. Kan cuma Bu Dewi itu, semua sektor terpukul. Saya sampai rasanya, ya semua terpukul ya, terpukul sekali. Nggak bisa lah kita melakukan apapun gitu. Nah, begitu udah berlalu 3 tahun, ya itu kan 2020, ya kan, 2020 awal. Begitu 3 tahun, kemarin 2024 saya nanyain Pak Iwan, gitu, Pak, saya mau bikin ini. Nggak dijawab Pak, centang 1. Saya cari-cari ini ke sanggar yang lalu gitu, yang ngenalin saya dengan asesor ini, meninggal kena COVID. Wah, saya di situ juga langsung pers lagi. Ya, saya bilang sangat tadinya kan dia yang pendorong. Sampai dia bilang belum ada loh Bu, kafe membatik itu belum ada. Gitu. Waduh, terus saya tanya sama Bu Evi namanya, Pak Iwan itu karena ada komorbid Bu Dewi. Aduh, saya sampai sedih banget gitu ya. Tapi akhirnya saya, ya cita-citanya itu saya pendem aja. Saya pendam, terus ada satu teman saya yang pernah ikut ke tempat saya ini membatik, itu dia buka kafe. Sebegitu banyak kafe di Indonesia, di Jakarta dan di Tangerang. Kayaknya setiap 10 meter ada kayaknya ya Pak. Kurang lebih. Nah,
disitulah saya pagi itu diingetin lagi ide itu. Tapi terus ya berdialog lah dengan Tuhan ya Pak. Tapi saya repot dong kalau kayak begitu, mesti kafe, mesti apa gitu ya. Ya saya teringat teman saya ini yang buka kafe. Iya. Karena saya bilang kalau cuma sekedar kafe ya berapa orang yang datang gitu ya, mau nggak ada konsep gitu kafe membatik. Karena teman saya ini orangnya juga kreatif Pak. Saya kagum sama dia. Sesuatu yang tadinya yaitu yang seperti tadi saya cerita sama Bapak, bleber apa segala macam, hasilnya bagus sekali. Saya bisa kasih contoh yang ada fotonya. Dia tuh kaget gitu, mau. Gitu. Cuma kan kita butuh tempat yang agak lebar. Gitu. Di tempat saya memang bisa, kalau dia kan nggak bisa. Delalah yang dia kan di satu kayak food court gitu, boleh dipakai Pak, ada pojok yang lebar. Oleh pengelola boleh dipakai. Itulah yang pertama kali ini ya Pak. Itu saya ngadain di situ workshopnya. Ya. Terus kemudian ya dalam perjalanan waktu saya beresin di rumah dan saya desain sendiri ini semua. Ya, beginilah jadinya gitu ya. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa sumber inspirasi dari pengalaman pribadi beliau. Apa yang menjadi pengalaman dia lihat di pameran, mulai dari sokongan support dengan asesor yang sudah dipanggil oleh Tuhan, ya itu tentunya jadi bahan untuk bisa membuka sebuah house of TWHK ya teman-teman. Apa nih tantangan terbesar Bu Dewi yang sudah Ibu hadapi dan bagaimana cara menghadapinya nih Bu? Iya, tantangan terbesar ya kalau saya lihat selama perjalanan ini, banyak yang belum paham Pak bahwa membatik itu adalah soal rasa. Penting. Soal rasa. Jadi banyak yang merasa salah adalah itu buang waktu. Merasa lagi nggak bisa. Tidak punya bakat seni. Betul. Itu tantangan terbesarnya. Padahal sekali lagi saya bilang itu soal rasa. Kalau
dia merasa itu buang waktu, ya nggak mau dia. Nggak mau dia datang. Iya, nggak mau mencoba. Betul. Ya, tapi saya selalu mengencourage, semuanya sudah disediakan, cuma tinggal ngikutin doang. Betul. Gampang kan ya? Betul. Kalau namanya nyontek, jadi follower itu paling enak. Ya, betul sekali. Betul. Kalau nyontek paling enak, Iya, tinggal paling ikut enak aja. gitu lah. Udah ada semua gitu. Oh iya. Tapi kalau soal perasaan, cuma sendiri yang bisa tahu. Betul. Betul. Dan itu harus dialami. Ya, lewat cara belajar, ngikutin. Nah, itu. Begitu. Jadi itu tantangan terbesarnya ya. Iya. Jadi cara ibu menghandle tetap dengan memberi wejangan-wejangan kayak Iya, tadi. betul, Ya. Pak. Iya, Siap, karena siap. ini bukan soal produk yang ini tuh manis. Betul. Ini tuh Pahit. iya, pahit. Atau ini bentuknya Atau- bulat, ini Nah, kotak, ini kan betul. Ini putih loh. ya, Gitu. betul. Tapi ini Bagaimana deep cara? sekali ya, Pak ya. Iya, gitu lah. Jadi begitu teman-teman. Jadi jangan merasa bahwa kalau ada tantangan, contoh gua gambar bebek aja nggak bisa, apalagi mau batik, ya kan teman-teman. Nah, Iya, itu tidak iya. masalah. Iya. Justru siapa tahu dengan ekspresi yang keluar, teman-teman mau gambar bebek dari pesawat bisa loh teman-teman. Seperti itu ya Bu ya. Betul, Kan betul. dari hasil ekspresi Itu juga. saya sudah alami, Heeh. dan salah satu teman saya juga yang ikut workshop, Iya. saya sampai terheran-heran. Oh. Saya yang terheran-heran, yang ngajar malah yang terheran-heran. Bisa ya ternyata gitu. Jadi bukan saya itu ngasihin workshop, terus saya sudah pinter, enggak Pak. Enggak, ya, ngerti. Justru saya pinter dari mereka yang ikut. Ada Karena Tuh. nanya, waduh iya ya, gimana ya gitu. Kan kalau orang nanya, kalau guru zaman dulu kan, Iya. ngapain nanya yang begituan? Gitu. Iya. Kalau sekarang kan nggak bisa Pak. Oh coba nanti dicari tahu. Hmm. Malah saya jadi belajar. Oh begitu ya. Oh bisa ya diginiin gitu. Jadi buat saya tuh, saya bukan guru, bukan menggurui, tapi kita belajar sama-sama. Oke. Gitu. Oke. Kita tangkap poinnya tuh Bu. Iya. Jadi teman-teman Ya, jangan sama-sama. ragu. Cuma yang dibayar itu Ya. untuk penggantian bahan aja. Iya, iya. Ya tentu dong, udah beli Iya. kain, udah datang tinggal gambar, masa nggak mau. Iya. Nah, itu pastilah aja ya. sih, Iya. gitu ya. Jadi saya sendiri itu untuk belajar juga. Oke. Mhm. Terima kasih banyak Bu Dewi. Iya. Teman-teman sudah dengar bahwa jangan ragu, jangan bimbang. Ditunggu kedatangannya di House of Dewi Akaya. Jadi jangan ada yang merasa minder karena tidak pintar gambar, atau ada yang merasa buang-buang waktu seperti Ibu bilang tadi ya. Iya. Tapi tetap kita coba dulu. Setelah coba nanti Anda akan rasakan perbedaannya. Ini berbicara kita ngobrol dari awal, nggak terasanya Bu. Kayaknya sudah 1 jam lebih loh teman-teman ya. Iya. Kalau Asik saya ya, Pak? terlalu asik kita membahas batik, corak dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengekspresikan diri, bagaimana menuangkan ke dalam canting dan lain sebagainya. Ternyata tidak terasa ya Bu. Iya. Lumayan lama kita sudah berbincang-bincang. Iya. Tapi tidak masalah, karena di sini akan menjadi inspirasi buat teman-teman kita yang menonton nih Bu. Terakhir nih Bu, kita mau tahu apa mimpi terbesar Ibu untuk House of Dewi Akaya ini, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat luas. Nggak usah terlalu besar kayaknya ya Pak. Ya, besar juga nggak apa-apa kan. Setiap orang itu pasti punya mimpi, pasti. Gantikan Betul. setinggi langit ya. Kalau tidak ada mimpi, tidak mungkin kita ada action, Ya. betul ya? Yang pasti memberikan dampak positif aja sih ya Pak. Begitu ya. Kepada masyarakat luas, Ya. dan tempat ini bisa dikenal, Ya. sehingga orang bisa berkreativitas, bisa kumpul-kumpul, Ya. jadi bisa belajar membatik Ya. dan berekspresi. Ya. Karena sebetulnya
idenya itu adalah memang kedai membatik yang awal-awal memberikan relaxing itu. Selain itu, saya juga sebetulnya ada juga melukis di atas batu, Pak. Iya. Itu ada. Saya udah lihat tadi. Ya. Terus ada juga melukis di tote bag. Bisa juga tas, ya. Iya, tas gitu ya. Tapi kalau yang tas dan kalau yang tas itu ya ada teman-teman juga yang bisa bantu. Gitu. Ya. Jadi teman-teman sudah dengar mimpi terbesar Bu Dewi bisa menjadikan House of Dewi Akaya ini menjadi berguna buat masyarakat luas, bisa menjadi tempat atau sarana relaksasi tentunya. Iya, Pak. Selain buat kedai kumpul-kumpul ibu-ibu arisan boleh, karena di dalam ibu-ibu arisan kan banyak ya Bu. Banyak sekali, Pak. Sambil kita belajar bagaimana membatik, seperti itu ya Bu. Iya. Itu keinginan dan mimpi terbesar Bu Dewi teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih juga Bu Dewi, selamat sore. Kita sudah selesai berbincang-bincang ya dari pengalaman yang ada dan apa yang sudah teman-teman dengarkan boleh menjadi inspirasi dan menjadi motivasi buat teman-teman dalam hal teman-teman belajar membatik. Betul seperti itu ya Bu Dewi. Demikian teman-teman, saksikan kami di episode berikutnya. Salam bahagia selalu. Salam canting.